Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zian Humaira dan di video ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian gerbang-gerbang logika dasar. Di sini saya memiliki gerbang AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, bubble AND, dan juga bubble OR. Untuk menjelaskan gerbang-gerbang ini, saya menggunakan website tinkercad.com untuk simulasinya. Di sini saya akan memperkenalkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan pada simulasi ini. Ada baterai koin 3 volt, ada breadboard sebagai papannya, ada juga deep switch SPST x 4, ada juga IC. Di sini saya menggunakan IC 7408 untuk gerbang N. IC dapat diganti tergantung dengan gerbang yang ingin kalian gunakan, oke? Ada lampu LED dan juga resistor dengan resistansi 200 ohm. Untuk rangkaiannya di sini titik positif dan negatif pada baterai kita hubungkan ke papan yang bertanda positif dan negatif juga. Di sebelah sini saya hubungkan bagian positif dan negatif papan agar baris di bawah dan di atas dapat saling terhubung. Kemudian agar saklar mendapat arus listrik, kaki 1 dan 2 yang akan kita gunakan dihubungkan pada arus positif di papan. Output dari saklar 1 dan 2 kita masukkan ke kaki 1 dan 2 pada IC. Mengapa hasil switch 1 dan 2 masuk ke kaki 1 dan 2 pada IC? Karena menurut datasheet gerbang N, kaki 1 dan kaki 2 merupakan kaki untuk memasukkan input. Sedangkan kaki nomor 14, VCC, digunakan untuk kaki power. Kaki 7 yang ini digunakan untuk ground, makanya kita hubungkan ke negatif. Setelah hasil dari saklar 1 dan 2 dimasukkan ke dalam IC, maka akan keluar outputnya pada kaki nomor 3. Yang dimana kaki nomor 3 di sini saya hubungkan ke resistor yang akan menghubungkan arusnya pada titik anoda di LED, sedangkan untuk titik katodanya akan kita sambungkan ke negatif. Setelah rangkaiannya selesai, kita dapat start simulasi untuk membuktikan bagaimana hasilnya. Di sini, jika kedua input mati, maka lampu akan mati. Jika hanya salah satu input yang menyala, lampu akan tetap mati. Dan jika kedua input menyala, maka lampu akan menyala. Hal tersebut sejalan dengan tabel kebenaran dari gerbang AND. Oke, selanjutnya ada gerbang OR. Komponennya masih sama, rangkaiannya masih sama, yang berbeda hanya di IC-nya. Untuk gerbang OR, di sini menggunakan IC nomor 7432. Pada rangkaian ini, input tetap masuk pada kaki nomor 1 dan nomor 2, serta VCC dan ground tetap berada pada kaki nomor 14 dan nomor 7. Outputnya pun tetap berada di nomor 3. Karena sudah saya jelaskan tadi, maka di sini kita akan langsung start simulasi saja. Di sini dapat dilihat bahwa jika kedua input mati, maka lampu akan mati. Jika salah satu input menyala, maka lampu akan menyala. Jika kedua input menyala, lampu akan tetap menyala. Selanjutnya ke gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan gabungan dari gerbang N yang dinotkan. Jadi dia itu tuh kayak kebalikan dari gerbang N. Misalkan di gerbang N hasilnya 0, di gerbang NAND hasilnya akan 1. Sebaliknya jika di gerbang N hasilnya 1, di gerbang NAND hasilnya akan 0. Di sini kakinya tetap masuk ke kaki nomor 1 dan 2 dengan output pada kaki nomor 3. Oke, kita simulasikan saja. Dapat dilihat bahwa jika kedua inputnya mati, maka output lampu akan menyala. Jika hanya salah satu input yang menyala, lampu akan tetap menyala. Namun jika kedua input dinyalakan, lampu akan mati. Oke, yang keempat ada gerbang NOR. NOR seperti namanya adalah gerbang OR yang dinotkan. Jadi hasilnya itu adalah kebalikan dari gerbang OR. Di sini menggunakan IC 7402. Tetapi di sini inputnya agak berbeda nih. Buat gerbang NOR ini, input 1 dan 2 ada di kaki nomor 2 dan 3, sedangkan outputnya ada di kaki nomor 1. Gini ya,
Jadi input nomor satunya masuk ke kaki nomor 3, input nomor 2 masuk ke kaki nomor 2. Dan di kaki nomor 1 adalah outputnya yang dihubungkan ke resistor dan terhubung ke LED. Oke, kita start simulasi ya. Dapat dilihat jika kedua inputnya mati, maka lampu akan menyala. Jika salah satu inputnya menyala, hanya salah satu, lampu akan mati. Dan jika kedua inputnya menyala, lampu akan tetap mati. Oke, lanjut lagi. Di sini ada gerbang XOR. Gerbang XOR menggunakan IC dengan nomor 7486. Nah, di sini balik lagi nih. Inputnya ada di kaki nomor 1 dan nomor 2, sedangkan outputnya ada di kaki nomor 3. Ini benar ya, nomor 1. Oke, nomor 1 masuk ke kaki nomor 1, nomor 2 masuk ke kaki nomor 2, dan outputnya ke resistor itu ada di kaki nomor 3. Oke, di start aja. Dapat dilihat jika kedua inputnya mati, maka lampu akan mati. Jika salah satu inputnya menyala, maka lampu akan menyala, dan jika kedua inputnya nyala, lampunya akan mati. Kita lanjut lagi ke gerbang XNOR. Di gerbang XNOR ini menggunakan dua IC nih. Ada IC 7486 yang merupakan IC gerbang XOR biasa, dan ada IC nomor 7404 yang merupakan IC gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT apa sih? Jadi gerbang NOT ini fungsinya untuk membalikan kebenaran. Yang digunakan untuk kita ini cuman kaki nomor 1 dan nomor 2. Inputnya di nomor 1, outputnya di nomor 2. Membalikan gimana? Jadi membalikan itu maksudnya jika inputnya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Dan jika inputnya 0, maka outputnya akan jadi 1 gitu. Kenapa sih harus dimasukkan ke gerbang NOT ini lagi? Karena ini kita mempelajari gerbang XNOR, yaitu gerbang XOR yang dibalikan hasilnya gitu, oke? Nah, di sini tetap sama ya, yang dari saklar 1 ke gerbang XOR dulu kayak yang sebelumnya, tetapi di sini outputnya nggak langsung ke resistor. Outputnya itu dibalik dulu, membalikannya dengan cara dimasukkan ke kaki nomor 1 pada gerbang NOT ini tadi. Outputnya ada di kaki nomor 2. Outputnya kita baru masukkan ke resistor, terus dihubungkan ke lampu. Oke, kita start aja. Di sini dapat dilihat jika kedua inputnya mati, lampunya akan menyala. Jika salah satu inputnya yang menyala, hanya salah satu, maka lampunya akan mati. Dan jika kedua inputnya menyala, lampunya akan menyala. Lanjut lagi ke gerbang bubble N. Nah, di gerbang bubble N ini menggunakan dua IC juga. Ada IC 7404 yang merupakan IC untuk gerbang NOT untuk membalikan kebenaran. Lalu ada IC 7408 yang merupakan IC untuk gerbang N. Kenapa sih dibilangnya bubble N? Nah, karena bentuknya ini. Jadi, inputnya itu dimasukkan dulu ke gerbang NOT sebelum dia masuk ke gerbang N. Nah, di sini rangkaiannya agak sedikit belibet nih. Jadi dari saklar 1 masuk ke kaki nomor 1 pada gerbang NOT. Lalu pada saklar 2 masuk ke kaki nomor 3 pada gerbang NOT. Lalu output dari kaki 1 tadi yaitu kaki nomor 2 masuk ke kaki nomor 1 di gerbang N. Gitu. Dan output dari kaki nomor 3 gerbang NOT yaitu gerbang 4 masuk ke kaki nomor 2 gerbang N. Lalu output dari gerbang N ini yang merupakan kaki nomor 3, yang ini masuk ke resistor yang dihubungkan ke LED. Gini ya. Kaki nomor 1 masuk ke kaki nomor 1, outputnya masuk lagi ke kaki nomor 1. Terus saklar nomor 2 masuk ke kaki nomor 3, outputnya masuk ke kaki nomor 2. Gitu, oke? Di sini kita simulasikan. Hasilnya, jika kedua inputnya mati, maka lampu akan menyala. Jika salah satu inputnya menyala, maka lampu akan mati. Dan jika
kedua inputnya nyala, lampu akan mati. Oke, tenang-tenang, ini gerbang yang terakhir ya. Di sini ada gerbang bubble OR. Di gerbang bubble OR ini juga menggunakan dua IC nih, ada IC 7404, IC untuk gerbang NOT, dan IC 7432 untuk IC gerbang OR. Di sini namanya bubble OR ya. Kenapa? Ya, karena bentuknya tadi juga. Jadi, inputnya itu masuk dulu ke gerbang NOT sebelum dia dimasukkan ke gerbang OR. Nah, buat rangkaiannya tetap sama kayak gerbang bubble N tadi, cuman bedanya kita pakai IC buat gerbang OR. Oke, bubble N, bubble OR. Make sense? Ya. Jadi, saklar nomor 1 itu dia masuk ke kaki nomor 1 gerbang NOT, saklar nomor 2 masuk ke kaki nomor 3 gerbang NOT, lalu outputnya kaki nomor 2 masuk ke kaki nomor 1 gerbang OR, kaki nomor 4 masuk ke kaki nomor 2 gerbang OR. Lalu inputnya ada di gerbang nomor 3. Oke, gerbang 3 yang ini ya, yang kemudian terhubung ke resistor dan LED. Oke, lalu kita start aja simulasinya. Di sini dapat dilihat bahwa jika kedua inputnya mati, lampu akan menyala. Jika salah satu inputnya menyala, lampu juga tetap akan menyala. Namun, jika kedua inputnya menyala, lampu akan mati. Oke, jadi sampai situ aja penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan dapat menambah wawasan teman-teman yang menontonnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, bye.